Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lisa Julgini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D. Saya di sini ingin menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, yaitu materi ketiga, itu peran pemasaran dalam Islam. Yang pertama, soal terdapat beberapa peran-peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan disebutkan dan dijelaskan. Satu, dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Kedua, dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan sebagai upaya promosi organisasi perguruan tinggi, rumah sakit, dan lain-lain. Ketiga, dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Nomor 2, bacalah surah Al-Baqarah, surah Al-Kahf 28 ayat 77, jelaskan kandungan dari ayat ini dan jelaskan apa hubungan dengan pemasaran. Wabtaki fima attakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tafsirannya, dan jadikan sebagai dari kekayaan dan karunia yang Allah berikan kepadamu dan jalan Allah dan amalan untuk menikmati sesuatu yang halal di dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmatnya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas Allah. Sesungguhnya Allah tidak meridhoi orang-orang yang merusak dengan perbuatan buruk mereka itu. Ketiga, apa yang dimaksud dengan harga yang adil? Harga yang adil adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan. Nomor 4, bagaimana sistem pasar menurut Islam? Secara umum, muncullah peran pasar moral Islam dan pencerahan teori pasar dalam dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme, tetapi kedua sistem tersebut tidak juga bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak ada yang dirugikan dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari the holistic life, kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, tetapi kebebasan yang masih berbasis syariah. Pasar yang bersaing sehat dengan mekanisme yang sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Pasar yang adil juga akan menghasilkan harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk dalam kegiatan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, sebutkan prinsip dari Islam dan jelaskan. Yang pertama, ar-ridho, itu semua transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan antara tiap-tiap pihak. Kedua, persaingan sehat, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Yang ketiga, kejujuran, yaitu pilar penting dalam Islam. Dalam setiap keadaan secara dalam Islam dilarang melakukan kebohongan. Keempat, keterbukaan dan keadilan, yaitu segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam pengungkapan kehendakan dan keadaan yang sesungguhnya. Yang keenam, jelaskan harga dan
persaingan sempurna pada pasar Islam. Terkait dengan harga, dalam sebuah hadis dikata bahwa suatu ketika di zaman Rasulullah terjadi kenaikan harga dan sangat luar biasa sehingga sahabat meminta kepada Rasulullah untuk menurunkan harga, namun dibalas dengan sabda, sesungguhnya Allah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Asy-Syaukani. Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil hikmah bahwa kenaikan harga pasti terjadi suatu penyebab dan bersifat darurat. Rasulullah meyakini bahwa sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiringnya dengan hilangnya penyebab dari suatu keadaan. Nomor 7, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Hizbah dan pengawasan pasar. Hizbah adalah sebuah institusi atau lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintah yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajiban yang baik serta menjauhkan kemungkaran. Institusi Hizbah merupakan lembaga pengawasan pasar yang mengalami transformasi menjadi institusi keagamaan yang mempresentasikan suatu peran sosial dan ekonomi dalam mengantisipasi perubahan gaya hidup para pelaku pasar seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Islam yang berdampak pada kemerosotan moral masyarakat. Nomor 8, bacalah surah An-Nahl ayat 90 dan jelaskan apakah kalimat surah An-Nahl 90 dan apa hubungan dengan pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat 90 surah An-Nahl ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran ini untuk berbuat adil dan berlaku objektif terhadap haknya dengan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya, dan juga terhadap hak hambanya dengan memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, juga memerintahkan orang lain untuk berbuat baik terhadap haknya dalam beribadah kepadanya dan menjalankannya kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang disyariatkannya, dan kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan memerintahkannya untuk memberi orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan silaturahmi dan kebaikan bagi mereka, dan melarang dari setiap yang buruk baik ucapan maupun perbuatan dan semua yang diingkari dan setiap disukai oleh syariat seperti zalim kepada manusia dan menindas mereka. Nomor 9, jelaskan mekanisme pasar pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pembisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat Muhammad adalah seseorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya tidak memprioritaskan perjuangan dan dakwah. Ketika masyarakat Muslim hijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara islami.
Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan terhadap kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni. Dalam hadis di atas, jelas dinyatakan bahwa mekanisme di pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun seseorang individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut bertanggungjawabnya di hadapan Allah. Sebaliknya dinyatakan bahwa seseorang yang menjual dagangannya dengan harga pasar laksana orang yang berjual jalan Allah, sedangkan yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama yang ditunjukkan untuk memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan baru mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Namun demikian, sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai seorang pedagang, Abu Bakar menjalankan praktiknya perdagangan secara syariah, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Affan selalu berusaha untuk tetap mendapatkan informasi tentang situasi harga, bahkan harga barang yang sulit dijangkau. Jika beliau mengetahui ada pedagang yang ingin menimbun makanan atau menjualnya dengan harga yang mahal, maka beliau akan mengirimkan khalifah-khalifah untuk mengambil bahan makanan tersebut dengan tujuan untuk merusak praktik penimbunan dan bermain harga yang akan dilakukan oleh para pedagang tersebut. Hal-hal yang dilakukan oleh khalifah merupakan suatu upaya preventif yang dilakukan untuk mengontrol harga agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya situasi harga. Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, tampuk kekhalifahan oleh Ali bin Abi Thalib, maka pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, namun muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor. Namun setelah mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran yang ada. Pada masa Bani Umayyah mulai banyak temukan buku-buku yang ditulis fuqaha, sufi dan filsuf yang menunjukkan perkembangan peradaban Islam pada Abu Yusuf. Hidup semasa pemerintahan Bani Umayyah, Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang menekuni tentang kebijakan ekonomi secara eksklusif. Dalam buku ini juga Abu Yusuf secara ambisius menjelaskan harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, namun juga pemerintah terhadap suatu barang, bahkan mengindikasikan adanya variabel lain yang juga dapat mempengaruhinya harga, misalnya jumlah uang yang diedarkan di suatu negara, penimbunan atau penahanan suatu barang, dan lain-lain. Masa Bani Abbasiyah terhadap dua tokoh besar yaitu Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Ghazali. Ahmad bin Hanbal membahas tentang maslahat tujuan syariah dan kebebasan menerima secara mencapai tujuan syariah tersebut. Salah satu pandangan beliau adalah pendekatan Islam untuk memelihara persaingan yang adil dalam pasar. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu seorang ulama yang menulis sebuah karya terkenal yang berjudul Al-Ihya Ulumuddin. Dalam buku tersebut, Imam Al-Ghazali mengkaji
topik-topik ekonomi termasuk pasar, membicarakan barter dan permasalahannya pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi pasar serta kekuasaan pemerintah dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Yang ke-10, apa yang dimaksud dengan kekuatan pasar atau market power? Suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar. Nomor 11, apa yang Anda ketahui tentang pemerintahan harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain terkait selera konsumen, ekspektasi konsumen, masalah, penawaran dan keuntungan. Permintaan adalah sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu barang dengan tingkat harga tertentu. Harga barang pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yaitu semakin tinggi tingkat harga maka semakin rendah jumlah permintaan, begitu pula sebaliknya. Pendapatan konsumen, yaitu semakin tinggi pendapatan seorang maka akan semakin tinggi tingkat daya beli orang tersebut. Barang lain yang terkait yaitu substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusi turun, maka pemerintah terhadap barang tersebut akan turun karena konsumen beralih pada barang substitusi. Selera konsumen, yaitu jika selera konsumen terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan barang tersebut akan meningkat meskipun harganya tinggi sebaliknya. Ekspektasi konsumen terbagi menjadi dua, yaitu ekspektasi positif dan negatif. Masalah yaitu upaya meraih manfaat dan menghindari kemudaratan. Penawaran yaitu sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawar oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Keuntungan merupakan bagian dari maslahat karena dalam mengakumulasi modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lainnya. Nomor 12, jelaskan konsep keseimbangan pasar dan ketidaksempurnaan pasar beserta solusinya dalam Islam. Dalam Islam, konsep keseimbangan pasar umum lebih sebagai sebuah keseimbangan suatu sektor. Dalam konsep ini, keseimbangan umumnya identik dengan keseimbangan pasar real, sehingga aktivitas ekonomi akan tergambar penawaran dan permintaan pada barang dan jasa. Sedangkan ketidaksempurnaan pasar itu suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien atau tidak sempurna, tidak seimbang dalam pasar sehingga mengganggu mekanisme pasar yang biasanya terjadi karena terjadinya penyimpangan nilai dan norma yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar dalam Islam yaitu harga yang adil, diperlukan larangan terhadap faktor penyebab ketidaksempurnaan pasar, keterbukaan informasi, regulasi harga. Nomor 13, jelaskan peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Dalam pasar, kerap kali diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kelancaran mekanisme pasar secara sempurna. Pada umumnya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa intervensi kebijakan regulasi yang berhubungan dengan pemerintah dan penawaran, serta intervensi dalam menentukan harga. Intervensi tidak dapat dilakukan sembarangan oleh pemerintah melainkan dalam kondisi tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, yaitu produsen hanya bersedia menjual produk dengan harga tinggi melebihi harga pada umumnya. Kedua, adanya kasus penimbunan. Ketiga, adanya pemboikotan. 4, adanya koalisi dan kolusi antar penjual. 5, produsen menawarkan harga yang tinggi menurut konsumen. 14, jelaskan proses keputusan pembelian konsumen, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keyakinan dan sikap, model harapan nilai, dan proses
keputusan pembelian. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.